Pada hari ini saya mengajak kita membaca Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Saya percaya semua saudara sudah familiar dengan ayat-ayat ini. Bahkan sebagian saudara sudah hafal di luar kepala. Tapi saya mengupas ayat ini kepada setiap kita pada hari ini. Matius 6 ayat 31 sampai 34 menulis demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari, dipermasalahkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, pada pagi ini saya fokus di ayat yang ke-33, ayat yang sangat terkenal yang berkata, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, untuk kita boleh mengerti ayat ini, kita akan memulai dari dua kata sambung yang dipakai dalam ayat ini. Yang pertama kata tetapi, dan yang kedua kata maka. Kita bahas dulu, kata tetapi menghubungkan dua kalimat. Kalimat pertama tetapi dan kalimat kedua. Yang biasanya kedua kalimat itu bertentangan. Kalimat pertama dan kalimat kedua bertentangan dihubungkan oleh kata tetapi. Contohnya, itu cewek cantik Pak, tapi galak. Betul gak saudara ya? Cantik dan galak kontroversi. Nah, kalau kalimat pertama berbicara tentang masalah, berarti kalimat kedua berbicara tentang jalan keluar. Nah, dalam ayat yang kita baca, saudara, sebelum kata tetapi ada satu masalah. Dan itu masalah yang dihadapi oleh semua orang, yaitu masalah tentang kekhawatiran. Kalau Anda pelajari Matius pasal 6 ini, muncul 6 kali kata khawatir. Saudara, saya percaya kata 6 kali muncul kata khawatir bukan kebetulan. Karena dalam Alkitab angka itu punya arti. Angka itu punya makna. Angka 6 di Alkitab adalah angkanya manusia. Artinya sebagai manusia kita cenderung untuk khawatir. Jemaat yang diberkati Tuhan, masalah semua manusia, semua gender, semua status sosial adalah khawatir. Makanya kalau Anda pelajari Matius 6 ini merupakan khotbah pertamanya Yesus. Bukan cuma sabda bahagia, tapi Yesus mengajar kepada kita tentang kekhawatiran. Yesus menyentuh hal yang esensi dalam hidup kita sebagai manusia. Yesus menjawab kebutuhan kita sebagai manusia. Dan kalau kita mau jujur, masalah semua manusia adalah khawatir. Bentuk khawatir bermacam-macam. Ada yang namanya panic attack, orang yang panik. Orang yang begitu gelisah. Ada juga yang namanya compulsive disorder. Ada orang yang kadang khawatir berulang kali melakukan satu hal. Saya punya teman orang kaya, punya uang. Kalau malam gak bisa tidur saudara. Sibuk lihat CCTV. Karena rumahnya di daerah yang kurang aman. Takut ada begal. Takut ada maling. Takut ada rampok. Saya bilang lu tidur sana. Dia bilang gak bisa tidur. Khawatir banget. Selalu lihat CCTV di rumahnya. Ada orang saking khawatirnya sama maling. Saking khawatirnya sama rampok. Pagar rumahnya dibuat seperti tembok Cina saudara sekalian. Sampai dia gak bisa keluar. Nah, cuma yang diberkati Tuhan, khawatir masalah semua orang. Kita bisa khawatir oleh apa saja dan kapan saja, di mana saja. Khawatir berbeda dengan ketakutan. Ketakutan itu asal usulnya jelas. Takut ketinggian, takut gelap, jelas penyebabnya. Tapi khawatir gak jelas apa penyebabnya. Dan kalau ketakutan masih ada efek positifnya. Karena takut miskin, Anda bekerja, Anda bisnis, Anda jadi kaya. Karena takut gagal, Anda belajar, Anda jadi sukses. Tapi khawatir sama sekali gak ada gunanya. Kekhawatiran itu saudara merusak pengenalan kita akan Tuhan. Alkitab
Alkitab berkata orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengenal Bapaknya, tidak mengenal Tuhannya. Secara spiritual, kekhawatiran membunuh spiritual kita. Kemudian secara emosi, orang khawatir emosinya jadi terganggu. Dan secara fisik, saya membaca satu artikel dan saya kaget. Ada 200 penyakit yang muncul kalau Anda khawatir, saudara. Salah satunya serangan jantung, mah, gondok, dan teman-temannya. So, Alkitab berkata, jangan kamu khawatir. Lihat orang kiri kanan mau bilang, bro, Ciko, jangan kamu khawatir. Kita selalu khawatir, dan khawatir. Saudara, setiap kita memasuki tahun yang baru, ada rasa senang, ada rasa bahagia, tapi juga ada rasa khawatir. 2024 seperti apa? 2024 apa yang akan terjadi? Nah, saudara, biasanya manusia khawatir akan 4 hal. Kita khawatir akan 4 hal. Yang pertama, kita khawatir akan apa yang kita makan. Ternyata cia itu masalah besar, saudara. Betul nggak? Kalau saya ke Medan, ada orang Medan sini, Ancualo, orang di Medan itu hebat, saudara. Satu-satunya angkot di dunia dipanggil Sudako itu di Medan. Saya ke teman saya di Medan, dia bilang, Pak, nanti rumah saya depan galon. Saya cari galon, nggak ada, saudara. Rupanya galon itu apa, saudara? Pom bensin, saudara sekalian. Saya punya teman tinggal di Kelapa Gading, orang Medan. Dia naik bajai. Dia bilang sama supir bajai, Bang, saya mau ke pajak, katanya. Dibawa sama supir bajanya ke kantor pajak, saudara. Dia bilang, bukan, pajak adalah pasar, saudara sekalian. Itu hebatnya Medan, Ancualo. Nah, kalau saya ke Medan, ketemu teman-teman orang Medan, selalu bertanya, Ancualo, betul nggak? Dan kalimat kedua yang mereka ucapkan, siapa boy, saudara, betul nggak? Udah makan belum Pak Leonggo, betul nggak, saudara? Orang selalu berkata, sudah makan belum? Bukan tanya, lu sehat belum? Lu oke nggak? Nggak nanya gitu, nanyanya sudah makan belum? Bagi orang Medan khususnya, cia itu penting sekali. Makanya bisnis cia nggak pernah habis-habisnya, saudara. Kemarin ada teman saya dari Singapura datang ke Jakarta, saya ajak keliling di PIK. Dia bilang hebat sekali PIK ini. Setiap meter ada restoran. Ini 5 tahun kita kelilingi satu hari satu restoran, itu nggak habis katanya. Cia, dan cia. Orang mati bukan karena kurang makan, tapi kebanyakan cia. Bahkan bagi orang Chinese, maaf, status sosial ditentukan dari cia. Betul gak, saudara? Yang paling rendah kita kenal bocia. Apa? Bocia. Gak ada makan. Level lebih tinggi namanya apa? Kaucia. Betul ya? Kaucia itu cukup makan. Lebih tinggi lagi apa? Cuan cia. Ada cuan di cia, saudara ya. Tapi jangan jauh ya. Cuan cia. Ada cuan bisa makan enak, saudara. Dan level yang paling tinggi adalah cia beliau. Makannya gak habis-habis, betul gak? Jadi makan itu penting. Bagi saya dulu makan itu penting banget. Saya ribut soal makan. Saya mempermasalahkan soal makan. Kalau makanan tidak enak dari istri saya ngomel, saya marah. Tapi kemudian saya sadar, enaknya makan cuma 20 senti, saudara. Ada makan yang enaknya 20 senti. Sudah tuh jadi apa? Ampas, betul gak, saudara ya? Ampas. Ngomong lebih sopan, ampas ya. Jadi ampas, saudara. Cuma enaknya 20 senti. Lihat orang kiri kananmu. Enaknya makanan cuma 20 senti. Lu jangan banyak cincong, saudara ya. Jadi enaknya makan cuma 20 senti. Kita khawatir soal makan. Saya mau tanya, Anda kerja buat apa? Anda bisnis buat apa? Semua orang bilang, Pak, saya kerja, saya banting tulang demi sesuap nasi, sebongkar berlian, 10 Ferrari. Betul gak, saudara ya? Semua orang kerja. Anda bisnis buat cari apa? Cari makan. Makan menjadi prioritas kita. Makan menjadi fokus kita. Dan Alkitab berkata, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan. Yang kedua, kita biasanya khawatir akan apa, saudara? Akan apa yang kita minum. Kita khawatir apa yang akan kita minum. Sekarang kita minuman pakai merek, betul ya? Mineral, bayar, saudara sekalian. Nah, yang ketiga, kita khawatir akan apa yang kita pakai. Saya dulu cerewet juga soal pakaian. Karena memang apa yang namanya model-model gini ya, muka-muka model gini ya, saudara ya. Pakaian itu penting banget, betul nggak? Muka Lee Min Ho, Adi Lau gini kan penting sekali penampilan. Jadi dulu saya cerewet soal penampilan. Tapi sekarang saya pikir, saudara, yang penting bukan mereknya.
Yang penting bukan harganya. Yang penting siapa yang make, saudara. Itu yang paling penting. Betul nggak, saudara? Satu hari saya baca artikel di koran, saya kaget, saudara. Itu sendok bekasnya Michael Jackson, itu dilelang. Sendok bekas Michael Jackson, itu satu sendok harganya 10 juta, saudara. Hampir 1.000 US dollar. Satu sendok bekasnya Michael Jackson. Saya mau jual sendok bekas saya. Nggak ada yang mau beli, saudara. Saya baca artikel lagi, sepatu bekasnya Michael Jordan. Michael Jordan itu dilelang ratusan juta lakunya. Saya punya sepatu olahraga bekas, saya mau lelang, gak ada yang mau beli, saudara. Kenapa? Mereka punya mahal. Karena mereka yang punyanya siapa? Nah, coba yang diberkati Tuhan, saya mau beritahu saudara, kita selalu khawatir akan pakaian. Tapi sekarang saya belajar, yang penting tongkrongannya. Yang penting siapa yang make. Kalau Anda lihat outfit saya, dari atas ke bawah nggak ada yang mahal. Semuanya biasa saja. Tapi karena yang makainya orang keren, Andi Lau Lee Min Ho jadi luar biasa. Amin, saudara. Lihat kiri kananmu, yang penting siapa yang make. Betul gak, saudara ya? Yang penting rapi, betul gak, saudara? Nah, jemaat yang diberkati yang keempat, kita biasanya khawatir tentang apa? Tentang hari esok. Uniknya manusia, kita selalu ingin tahu hari esok. Makanya muncullah tukang ramal, orang curious nanti 2024 siapa yang menang. Betul nggak? Kalau ada pertandingan bola Piala Dunia, kita mau tahu nih siapa yang menang Piala Dunia. Sampai gajah pun disuruh meramal, betul nggak? Ikan pun disuruh meramal. Karena mereka manusia ingin tahu hari esok. Dan kita selalu khawatir akan hari esok. Nanti hari esok saya seperti apa? Nanti bagaimana masa depan saya? Kami sudah menikah 20 tahun dan kami belum punya anak. Jujur, dulu kami khawatir. Ini nggak punya anak, nanti kalau sudah tua gimana? Saya bilang gampang, kita masuk panti jompo aja. Betul nggak, saudara? Ada yang rawat, sudah meninggal selesai. Amin, saudara. Saya bilang sama istri saya, lu nggak usah repot-repot. Pokoknya cari yang sesimpel mungkin aja. Nggak usah khawatir tentang hari esok. Yang belum dapat jodoh nggak usah khawatir. Pasti jodoh Tuhan berikan bagi setiap kita. 2024 yang belum dapat jodoh akan dapat jodoh. Wih, banyak juga yang amin ya. Yang mau menikah 2024 akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Saya waktu menikah dengan istri saya gak punya apa-apa. Istri saya tanya sebelum kami married, sayang kamu punya deposito gak? Gak punya. Kamu punya tabungan gak? Gak punya. Kamu punya rumah gak? Di surga. Jadi kamu punyanya apa? Saya punya Tuhan dan luar biasa. Sudah 20 tahun kami menikah, kami tidak pernah kekurangan. Tuhan memberkati dan mencukupkan semua yang kami perlukan. So, saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita khawatir tentang hari esok. 2024 bagaimana? Saya berpikir gini, hidup itu dijalani aja. Percaya Tuhan menyertai kita. Percaya Tuhan memelihara hidup setiap kita. Ada amin, saudara? Nah, saya mempelajari dalam Alkitab bahasa Inggris, kata Bapa tahu semua yang kau perlukan. Dalam bahasa Inggrisnya artinya adalah, what I am trying to do here, apa yang aku ingin sampaikan di sini, kata Yesus adalah, to get you to relax. Supaya saudara semua menjadi relax. Amin. Lihat kiri kamu bilang, relax. Relax. Masalahnya manusia akhir zaman relax gak? Kita gak relax. Kita panik. Kita stres. Kita depresi. Hidup kita tension. Hidup kita penuh kepertikaian. Betul gak? Manusia gak relax. Tuhan katakan, I want Anda, aku ingin kamu itu to get to relax. Supaya kamu itu jadi relax. Tarik nafas bilang, relax. Do not be so preoccupied with getting. So you can respond to God's giving. Dikatakan supaya kita itu tidak selalu ingin mendapatkan. Lebih lagi, mendapatkan. Target. Bikin stres tuh, saudara. Betul gak? Istri saya punya teman kerja di bank. Sekarang kalau jadi manajer bank, itu ada targetnya. Dan akibatnya dia stres, dia keluar dari bank. Gak kuat ngejar target, Pak. Gak kuat ngejar yang namanya target, gak kuat. Akhirnya dia berhenti. Kenapa? Kita di dunia ini selalu dipacu untuk getting. Dapatkan lebih lagi, raih lebih banyak lagi, getting. Sehingga kita lupa untuk meresponi semua berkat Tuhan dalam hidup setiap kita. Tuhan mau kita gak cuma getting, tapi kita receiving berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita.
hidup Anda akan rileks. Hidup Anda tidak akan khawatir kalau Anda belajar menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan tahu semua yang Anda perlukan. Tuhan tahu semua yang Anda butuhkan. Dan terimalah dengan iman. Percaya Bapa pelihara. Bapa sudah sediakan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Jangan cuma getting. Tapi apa? Receiving. Receiving berkat Tuhan. Siap dalam posisi menerima 2024. Saya percaya ada berkat besar. Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Lihat kiri kalau bilang receiving. Receiving. Attitude kita bukan cuma getting, tapi kita receiving. Nah saudara, masalahnya adalah khawatir. Betul nggak? Tetapi, nah jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi jalan keluar khawatir apa sih? Saya bergumul bertahun-tahun dengan kekhawatiran. Saya bergumul bertahun-tahun dengan panic attack. Saya bergumul bertahun-tahun dengan yang namanya kegelisahan. Semua orang khawatir. Dan saya mencari tahu Tuhan apa solusinya, apa jawabannya supaya kita tidak khawatir. Saya belajar positive thinking, saya belajar biblical thinking. Ternyata nggak menyelesaikan masalah. Ternyata masalah khawatir jalan keluarnya, solusinya adalah carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Anda mau bebas dari khawatir 2024? Cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kata sambung yang kedua adalah kata maka. Kata maka menghubungkan kalimat pertama dan kalimat kedua. Yang hubungannya adalah sebab dan akibat. Artinya saudara, ketika Anda mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sebabnya cari kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya akibatnya semua akan ditambahkan kepadamu. Dan saudara, satu hal yang menarik saya mau bagikan bagi saudara pada hari ini, ternyata saudara, kata ditambahkan. Tahu arti kata ditambahkan? Kata ditambahkan artinya dalam bahasa Inggris artinya attracted to you. Seperti magnet. Saudara, ketika Anda mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup kita akan seperti magnet. Hidup kita akan seperti magnet, akan menarik berkat-berkat itu datang. Akan menarik kontrak-kontrak itu datang. Akan menarik tender-tender itu datang. Akan menarik pekerjaan-pekerjaan itu datang. Ketika Anda memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup Anda seperti magnet. Lihat orang kiri kalian bilang, kamu akan seperti magnet. Bukan kamu yang cari berkat, tapi berkat yang cari kamu. Bukan kamu yang kejar berkat, tapi berkat yang kejar kamu. Amin saudara. Dan saya percaya 2024 berkat akan mengejar setiap kita. Berkat akan mencari setiap kita. Amin. Dan saya melihat ketika saya mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya melihat berkat-berkat itu datang sendirinya. Saya nggak minta, saya nggak upayakan, saya nggak lakukan apapun. Tapi berkat itu datang dengan luar biasa. Hidup kita seperti magnet akan punya daya tarik yang begitu luar biasa. Salah satu arti kata edit itu juga adalah receive without struggle. Kita menerima tanpa pergumulan. Kita menerima dengan cuma-cuma. Kata edit itu juga artinya favor. Kita mendapat perkenan dari Tuhan. Ada privilege yang spesial yang Tuhan berikan buat kita. Kita gak layak. Kita gak pantas. Tapi ada favor Tuhan. Perkenanan Tuhan bagi setiap kita. Berkat itu datang. Job itu datang. Pintu terbuka. Akses terbuka. Jalan-jalan terbuka bagi setiap kita. Ketika kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tiba-tiba ketemu orang. Dia bilang, Pak, ini ada tender. Tiba-tiba ketemu orang. Pak, ini ada job. Tiba-tiba ketemu orang. Pak, ini pintu terbuka. Jalan terbuka, akses terbuka, kesempatan terbuka, berkat tiba-tiba datang bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. 2024 berkat akan mengejar saudara. 2024 berkat akan mencari saudara. Amin saudara. Nah itu akibatnya. Sebabnya adalah carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya ketika Anda mencari terlebih dahulu. Kata mencari itu mengejar, mengupayakan,
memberikan pusat perhatian pikiran kita. Jadi pikiran kita harus dikuasai kerajaan Allah. Hati kita harus dikuasai oleh kerajaan Allah. Kita harus mengejar kerajaan Allah. Kita harus mengutamakan kerajaan Allah. Kita harus memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, all. Semua bilang apa? All akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau perlu khawatirkan? Semua akan ditambahkan. Ketika kau mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang pertama kau tidak akan khawatir. Yang kedua, semua akan ditambahkan kepada setiap kita. Saya mencatat ada 5 hal yang akan terjadi ketika kita memprioritaskan kerajaan Allah. Yang pertama, ada God provision. Ada provisi daripada Tuhan. Saya percaya, sangat percaya. 2024 Tuhan akan mencukupkan semua yang kita perlukan. 2024 ada provisi Tuhan bagi setiap kita. Saya melihat hari demi hari. Saya melihat tahun demi tahun. Bulan demi bulan. Bagaimana Tuhan provisi kehidupan saya dengan istri saya secara luar biasa. Saudara percaya ada provisi Tuhan? Tuhan menyediakan mencukupkan bagi setiap kita. Dia adalah Jehovah Jireh. Yang kedua, kalau kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita terima promosi. Ada promosi, tiba-tiba kita dinaikkan pangkat kita, gaji kita dinaikkan. Saya yang percaya, Tuhan akan berikan promosi bagi setiap kita. Amin. Yang ketiga, ada protection. Ada perlindungan Tuhan bagi setiap kita. Tuhan akan melindungi kita dari mara bahaya. Tuhan akan melindungi kita dari semua hal yang tidak baik. Yang keempat, ada present. Ada penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Ketika kita memprioritaskan, kita mengejar pusat perhatian kita, pikiran kita, kerajaan Allah, maka percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan buat kita berhasil dalam apapun yang kita lakukan. Dan yang kelima, saudara, ketika Anda mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ada God's power. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa akan terjadi dalam hidup setiap kita. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekarang kita bahas, apa itu kerajaan Allah? Apa itu kebenaran kerajaan Allah? Kalau kita pelajari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, tema Alkitab cuma satu. Kerajaan Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, berkat apa yang diberikan Tuhan kepada manusia? Tuhan katakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Banyak kita tuh salah mengerti. Kata beranak cucu itu berarti kita bilang punya turunan. Betul nggak saudara? Alkitab katakan maksudnya bukan keturunan. Tapi kata yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah be productive and be multiplied. 2024 ada berkat Tuhan bagi setiap kita. Hidup kita akan produktif, saudara. Hidup kita tidak akan mandul. Bisnis Anda akan produktif. Saudara, apapun yang Anda kerjakan ada produktif. Apapun yang Anda kerjakan akan menghasilkan. Dan bukan cuma menghasilkan, tapi berlipat kali ganda. Multiplied. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Dan itu akan terjadi. Kemudian dikatakan, dan kuasailah bumi. Dalam bahasa Inggrisnya take dominion. Saudara tahu artinya apa? Tuhan mau Adam dan Hawa berkuasa. Menjadi penakluk, bukan ditaklukkan. Menguasai, bukan dikuasai. Nah, kata menaklukkan dominion itu artinya kerajaan, pemerintahan. Nah, saudara sekalian, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Tapi sayang, Adam dan Hawa gagal. Betul saudara? Dan kalau kita pelajari lebih cepat lagi, Yesus datang ke dunia. Apa tujuan Yesus datang ke dunia? Kalau saya tanya saudara, pasti saudara bilang menyelamatkan manusia. Menebus manusia. Enggak salah. Betul. Yesus Savior kita. Dia juru selamat kita. Tapi lebih daripada itu, Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya untuk menebus kita. Tapi Yesus datang ke dunia untuk menjadi Raja. Makanya Yesaya menubuatkan, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera diberikan. Apalagi saudara? Lambang pemerintahan. Jadi dia akan datang membangun pemerintahan.
ada government, ada kingdom. Dan dia akan menjadi raja. Perkataan malaikat Gabriel sama Maria, aku akan melahirkan. Dan dia adalah seorang raja. Dan kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Yesus datang ke dunia untuk re-establish, untuk membangun kembali kerajaan Allah. Makanya dalam Matius 4 ayat 17 kalau Anda pelajari, berita Yesus pertama kali, khotbah pertama kali Yesus berkata, bertobatlah sebab apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Kata sudah dekat artinya sudah datang. Kerajaan Allah sudah datang. Dan kalau Anda pelajari, saudara, sebuah khotbah Yesus, sebagian besar khotbah Yesus berbicara kerajaan Allah. Yesus katakan kerajaan Allah seumpama. Kerajaan Allah seperti. Yesus menyingkapkan, Yesus mengungkapkan, Yesus membuka yang menjadi rahasia, misteri kepada kita. Kita selama ini tidak mengerti kerajaan Allah. Kita selama ini tidak bisa memahami kerajaan Allah. Tapi Yesus datang kepada kita. Dia unlock, dia buka misteri itu. Dia singkap rahasia itu. Sehingga kita bisa mengerti kerajaan Allah. Dan kita bisa hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Amin, saudara. Nah, kalau kita pelajari di Alkitab, saudara, Yesus datang untuk menjadi raja. Dalam doa Bapa kami, Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di tujuan Tuhan apa? Kerajaan Allah bukan cuma di surga. Tapi kerajaan Allah ada di bumi ini. Amin, saudara. Teritorialnya bukan cuma di surga, tapi juga di bumi. Nah, kita pelajari. Nanti Yesus datang kedua kali sebagai apa? Kita udah lewat Natalannya. Jadi nggak malam kudus sunyi senyum, saudara ya. Nah, Yesus datang kembali kedua kali sebagai apa? Raja di atas segala raja. Sebagai apa? Raja di atas segala raja. Dia akan datang memerintah kerajaan 1000 tahun. Jadi konsep Alkitab semuanya adalah kerajaan Allah. Amin, saudara. Nah, kita harus memusatkan perhatian kita. Kita harus mengejar, kita harus mencari, kita harus memprioritaskan kerajaan Allah. Ini penting sekali. Apa artinya kerajaan Allah? Kalau kita bicara kerajaan, kita bicara yang pertama rajanya, pemerintahannya. Kita negara demokrasi, diperintah oleh presiden. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Tapi dalam kerajaan Allah, kedaulatan di tangan raja. Nah, kalau kerajaan Allah artinya yang jadi raja siapa? Allah. Yang jadi raja siapa? Yesus. Saudara, kalau Anda pelajari kisah Natal, kenapa Herodes kaget? Ketika yang namanya orang Majus datang kan? Dan Herodes panik, Herodes kemudian jadi gila, saudara, paranoid. Kenapa? Ada satu berita yang buat Herodes kaget. Karena orang Majus katakan telah lahir apa? Telah lahir siapa? Raja orang Yahudi. Dia nggak bicara penyelamat loh. Dia nggak bicara penebus loh. Dia bicara raja orang Yahudi. Herodes terancam. Dia raja. Tapi dia nggak murni Yahudi. Dia campuran. Sekarang ada orang Yahudi yang lahir dan jadi raja. Pasti akan mengancam kedudukannya. Makanya Herodes ingin membunuh Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan. Ada banyak orang nggak setuju Yesus jadi raja. Ada banyak orang nggak mau Yesus jadi raja. Dia mau egonya menjadi raja. Kehendaknya yang menjadi raja. Kalau Anda mau jadikan Yesus raja, Anda harus turun tahta dan jadikan Yesus segala-galanya. Yang terutama dalam hidup setiap kita. Amin, jemaat Tuhan. Amin. Ini penting sekali. Saudara, kalau kita bicara kerajaan, Yesus itu raja. Yesus itu raja. Kalau kita berbicara tentang kerajaan, kita bicara teritorial. Daerahnya. Indonesia teritorialnya apa? Sabang sampai Merauke. Surga apa? Kerajaan Allah teritorialnya apa? Surga dan bumi. Artinya seluruh bumi harus menjadi kerajaan Allah. Makanya Matius 24 dan 14 berkata, Injil apa? Injil apa? Bukan keselamatan. Tapi Injil kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia. Injil apa, saudara? Kerajaan. Temanya apa? Kerajaan. Saudara diberkati, cari kerajaan.
Yang ketiga, kalau kita bicara kerajaan, kita bicara rakyatnya. Rakyatnya. Satu kerajaan punya rakyat. Yang keempat, kalau kita bicara kerajaan, ada hukumnya. Betul ya? Ada konstitusinya. Saudara, kita negara republik. Kita negara demokrasi. Saya mau nanya, hukum yang buat siapa? Halo? Hukum yang buat siapa? Manis-manis semua di sini ya. Yang buat hukum di negara demokrasi siapa? Rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat. Orang-orang pintar menyusun hukum. Saya mau tanya, hukum yang dibuat manusia sempurna enggak? Enggak. Banyak celahnya, banyak kekurangannya. Saya punya teman seorang pengacara. Saya tanya, bro, itu gimana jadi pengacara? Kan sudah ada hukumnya nih. Kok you bisa menang gitu? Dia bilang gini, hukum itu yang buat manusia. Mau hukum Belanda, mau hukum rimba. Yang buat semua manusia. Nah sudah diberkati Tuhan, pasti ada salahnya. Pasti ada kurangnya. Pasti ada celahnya. Nah seorang pengacara yang hebat, dia mengambil celah itu. Dia mengambil kekurangan itu dan kemudian membenarkan kliennya. Itu pengacara, artinya hukum manusia itu tidak sempurna. Hukumnya kerajaan surga itu sempurna. Karena yang buat itu Tuhan. Hukum di negara demokrasi bisa diubah nggak? Bisa diubah nggak? Bisa. Tapi hukum dalam kerajaan Allah bisa diubah nggak? Tidak bisa diubah. Artinya firman Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah bagi setiap kita. Kemudian tidak bisa aja gini. Saya nggak setuju satu ayat nih. Saya nggak setuju satu ayat. Kemudian saya kumpulkan para bishop-bishop. Saya kumpulkan para kedua sinode. Kami rapat menggugat ayat ini. Terus kita bilang, Tuhan kami tidak setuju dengan ayat ini. Tolong dirubah. Gak bisa. Gak bisa. Firman Tuhan itu sempurna. Dan firman itu kekal. Dan firman itu tidak akan pernah bisa berubah. Dalam situasi keadaan apapun. 2000 tahun yang lalu firman itu ya dan amin. Sampai sekarang firman itu ya dan amin. Dan sampai kekal firman itu ya dan amin. Haleluya, amin saudara. Ada hukumnya. Nah artinya dalam kebenaran itu kita hidupnya sesuai dengan hukumnya. Kita hidup sesuai dengan konstitusi kerajaan surga. Saya jamin, kalau rumah tanggamu dalam prinsip hukum Tuhan, rumah tanggamu akan diberkati Tuhan. Kalau bisnismu dalam hukum Tuhan, bisnismu akan diberkati Tuhan. Amin saudara. Nah saya terakhir, Alkitab berkata datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya itu apa sih Pak? Nah saudara, sebelum Roma menguasai dunia, ada Persia. Ada Babel, betul saudara? Nah konsep Persia dan Babel sebelum Roma, ketika mereka menduduki satu negara, menduduki satu bangsa, apa yang mereka lakukan? Mereka menawan, betul gak ya? Orang-orang pintar dan membawanya ke Babel, membawanya ke Persia. Contohnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ditawan, dibawa ke sana. Tapi ketika Roma berkuasa, beda. Roma tidak menawan, tidak membawa orang-orang jajahannya ke Roma. Tapi Roma membangun daerah teritorialnya itu menjadi seperti Roma. Makanya ketika Israel dijajah oleh Roma, Israel dibuat seperti Roma. Yang berkuasa orang Roma. Dikirimlah para wakil daripada Roma yang kita kenal dengan centurion di Alkitab. Itu orang Roma yang ditugaskan untuk menjaga di Israel. Nah hebatnya Roma seperti itu. Nah kerajaan Allah konsepnya sama. Tuhan mau di bumi ini dibuat seperti surga. Bumi ini diciptakan seperti surga. Amin saudara. Dan ketika bumi ini diciptakan seperti surga, dibuat seperti surga, prinsipnya semua seperti surga, hukumnya hukum surga, nah sudah semuanya surga. Dan ketika itu dikirimlah centurion. Centurionnya siapa? Yaitu saudara dan saya. Kita wakil-wakil kerajaan Allah. Kita ambasador. Kita duta-duta kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin. Lihat kiri kanan bilang, kamu duta besar kerajaan surga. Artinya apa? Engkau harus mengubah bumi ini menjadi seperti surga. Anda harus mengubah peluit seperti
surga. Anda harus mengubah PIK seperti surga. Anda harus mengubah Indonesia menjadi seperti, nah ini kesalahan gereja. Ini kekurangan gereja. Kita tidak menaklukkan. Kita tidak berdampak. Kita tidak mempengaruhi. Kita tidak, dominion. Nah, ketika Centurion diutus, Indonesia mengutus duta besar ke Amerika. Saya punya teman akan ditempatkan akhir bulan ini di PBB, di New York. Dia jenderal, ditugaskan di sana. Nah saudara sekalian, ketika dia ditugaskan, pemerintah bertanggung jawab untuk semua yang dia perlukan. Betul nggak? Rumahnya disediakan, mobilnya disediakan, semua yang diperlukan. Sekolah anak-anaknya disediakan. Yang sediakan siapa? Pemerintah. Yang tanggung jawab siapa? Pemerintah. Teman saya pusing nggak? Nggak usah pusing. Anda adalah duta besar kerajaan surga. Yang bertanggung jawab atas rumah Anda siapa? Yang bertanggung jawab atas makanan Anda siapa? Yang bertanggung jawab atas pakaian Anda siapa? Surga. Yang repot siapa? Surga. Mengapa Anda khawatir? Mengapa Anda merepotkan diri? Lihat kiri kamu. Sekarang Ciko ya. Tante Om, jangan khawatir. Kita duta besar kerajaan surga di muka bumi ini. Percaya, surga akan sediakan. Bertanggung jawab untuk semua yang Anda perlukan di tahun 2024. Jangan khawatir.